Morfologi tumbuhan, itu salah, itu harusnya bab 4. Jadi hari ini kita bakal, di bab ini kita bakal pertama itu bahas pengertian dari morfologi tumbuhan itu sendiri. Kemudian kita akan bahas bagian-bagian tumbuhan secara umum. Lalu kita akan membahas apa sih tumbuhan monokotil dan dikotil. Lalu nanti kita akan melihat bahan paling mudah yang ditemukan di sekitar kalian yang merepresentasikan monokotil dan dikotil. Pertama kita ketahui dulu apa sih pengertian dari morfologi itu sendiri. Secara bahasa, morfologi itu adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk-bentuk kata. Nah, ini secara kebahasaan. Lalu secara tumbuhan apa, Bang? Morfologi tumbuhan sendiri. Yang belum mute dulu ya. Morfologi tumbuhan sendiri adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh tumbuhan. Morfologi tumbuhan ini biasanya mengacu kepada bentuk dan susunan luar tubuh. Jadi dalam prakteknya yang kalian lihat, kalau misalnya menggunakan bahan itu biasanya bagian-bagian yang terlihat sama mata kalian, seperti akar, batang, dan daun. Ya. Akar, batang, dan daun ini disebut kormus, bagian utama dari tubuh tumbuhan. Nah, itu dituliskan di situ kormus sendiri itu adalah merupakan bagian tumbuhan yang dengan nyata memperlihatkan diferensiasi dalam 3 bagian pokok, yaitu akar yang memiliki nama Latin radix, lalu ada batang atau caulis, lalu ada daun, folium. Nah, selanjutnya di bab ini kita bakal bahas perbedaan morfologi pada tumbuhan monokotil dan dikotil secara umum. Sebelum kita masuk ke morfologi monokotil dan dikotil, kita bahas dulu organ-organ tumbuhan yang ada. Seperti halnya organ pada hewan, organ tumbuhan sendiri terdiri atas jaringan, di mana jaringan itu adalah sekelompok sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang khas. Lalu secara umum organ tumbuhan atau bagian tumbuhan yang utama itu terdiri dari 3, akar atau radix, batang atau caulis, daun atau folium. Lalu ada organ-organ lainnya seperti hasil metamorfosis seperti bunga atau flos, duri atau spina. Lalu ada umbi atau nama lainnya tuber, rimpang atau rizom. Selain itu organ-organ aksesoris juga termasuk ke dalam bagian-bagian tumbuhan, seperti misalnya rambut atau bulu, pilus, yang lainnya. Lalu ada sisik atau lepis, lalu ada lentisel. Nah, kita lihat yang pertama daun. Daun merupakan salah satu bagian yang sangat penting ya pada tumbuhan, karena seperti yang kita tahu daun itu punya peran yang sangat vital dalam kehidupan, dalam hidup tumbuhan, yaitu untuk proses fotosintesis. Daun banyak sekali ditemukan di bagian batang atau ranting, dan daun ini dia menempel di batang itu disebut buku-buku. Tempatnya ini seperti yang kelihatan ini. Nah, ini daun ketika dia kayak tempatnya dia menempel pada batang itu disebut buku-buku atau nodus. Ini fungsi daun ini secara umum. Itu yang pertama ada fungsi daun itu ada 3. Yang pertama salah, pengambilan zat hara itu fungsinya akar ya. Jadi fungsi daun itu ada 3. Yang pertama pengolahan zat hara menjadi makanan, asimilasi atau fotosintesis. Lalu ada penguapan air atau transpirasi. Lalu ada pernafasan atau respirasi. Itu fungsi-fungsi utama daun. Lalu lanjut. Lalu daun sendiri
dalam angiosfer. Angiosperma itu adalah tumbuhan dengan biji terbuka. Jadi istilahnya angiosperm ini tumbuhan yang punya batang, yang punya akar, dan yang punya daun. Gitu. Daun sendiri di angiosperm itu terbagi menjadi dua, yaitu daun lengkap dan daun tak lengkap. Daun-daun lengkap itu biasanya dicirikan mempunyai bagian-bagian seperti pupik atau pelepah daun, nama lainnya vagina. Lalu ada tangkai daun atau nama lainnya petiolus. Lalu ada helai daun atau nama lainnya lamina. Nah, ini kita lihat di sini lebih besar. Jadi daun-daun yang kalian sering temukan seperti daun jambu misalnya atau daun mangga itu kan seperti ini. Nah, daun-daun itu termasuk ke dalam daun tidak lengkap. Karena apa? Karena dia hanya punya tangkai dan helaian daun. Jadi seperti tadi daun jambu atau daun mangga yang bisa kalian temukan itu adalah daun tidak lengkap. Daun lengkapnya gimana Bang? Nah seperti ini nih yang bisa kalian lihat sendiri. Daun lengkap itu punya 3 bagian utama. Yang pertama adalah pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Di gambar ini contohnya daun talas. Contoh lainnya mungkin pada daun pisang, itu juga merupakan daun lengkap ya. Lanjut kita ke batang. Batang mempunyai nama lain, nama latin caulis. Batang sendiri merupakan pendukung atau penyokong utama dari tumbuhan. Jadi dia menjadi badan untuk berdirinya suatu tumbuhan itu. Beberapa tumbuhan itu memiliki batang yang bercabang, namun ada pula yang tidak. Jadi nggak semua pohon itu pasti dia punya cabang-percabangan. Selain itu, fungsi utama dari batang sendiri adalah sebagai jalur utama menyalurkan air dan zat hara daun dari bawah ke atas, dari akar maksudnya dari akar ke daun, ataupun sebaliknya menyalurkan hasil asimilasi atau hasil fotosintesis dari atas ke bawah, yaitu dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Selain itu dalam beberapa jenis tumbuhan, batang ini juga menjadi tempat penyimpanan cadangan makanannya. Contohnya seperti di bambu. Bambu itu kan kalau bagi bambu sih, maaf, sagu. Nah, sagu itu kan batangnya kan yang biasa dimakan. Nah, itu salah satu contoh di mana batang menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Kita ke bagian utama tumbuhannya. Terakhir, yang pertama ada akar atau nama lainnya radix. Akar sendiri merupakan bagian tumbuhan yang biasa ditemukan di dalam tanah. Namun nggak semua akar itu ada di dalam tanah. Nah, akar ini biasa arah tumbuhnya melawan gravitasi atau ke pusat bumi atau dengan cara geotrop, ataupun pada beberapa tumbuhan lainnya akar itu bakal otomatis mencari sumber air atau hidrotop. Akar sendiri itu menjadi penguat berdirinya tumbuhan, di mana fungsinya sama seperti jangkar pada kapal. Jadi dia yang menanjak ke tanah. Selain itu juga secara umum akar itu mengangkut air dan zat hara untuk disalurkan ke daun, nanti dibentuk menjadi karbohidrat dalam proses fotosintesis. Dan dalam beberapa tumbuhan juga akar menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya seperti singkong, ataupun juga seperti wortel itu juga penyimpanan cadangan makanannya di akar. Selain 3 bagian organ tumbuhan utama tadi, ada organ-organ tumbuhan tambahan yang biasanya ini juga menjadi, kalau nanti bakal jadi
ciri-ciri yang dilihat juga buat menentukan tumbuhan apa sih itu. Nah, organ-organ tumbuhan tambahan ini yang pertama ada bunga atau floss, duri atau spinae, lalu ada umbi dan rimpang, lalu ada rambut-rambut atau bulu-bulu kecil yang dinamakan pilus. Nah, kita masuk ke tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil sendiri merupakan tumbuhan yang memiliki satu keping kotiledon. Jadi dalam perkecambahan, dalam masih biji dia cuma punya satu keping biji. Nah, saat dewasa, ciri-ciri utamanya itu memiliki tulang daun yang sejajar atau melengkung. Lalu berkas pengangkutnya, silem plom, kalau kalian tahu, itu tersebar di seluruh bagian batang dan juga memiliki akar yang berbentuk serabut. Ini menurut buku Gembong, Morfologi Tumbuhan tahun 1997. Nah, ini tadi cirinya. Kalian lihat tadi kan ciri-ciri utama monokotil itu akar ini nggak kelihatan, nanti kita lihat di belakang tuh ada bentuk akar, namun bentuk daun ini pohon jagung ya, pohon jagung itu nama artinya zeamys. Bentuk daunnya itu sejajar, salah, melengkung, jadi dia melengkung ke bawah. Dan juga ciri utama dari monokotil itu pada batangnya itu mempunyai sekat-sekat, bukan sekat sih, seperti bagian-bagian nih, seperti di sini, di mana ini disebut nodus. Nanti kita lihat di belakang juga jelasnya. Lanjut ke tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil sendiri merupakan tumbuhan yang memiliki dua keping kotiledon, dua keping biji. Ciri utamanya itu pola tulang daun, dia bentuknya mirip ataupun menjari, serta pembuluh pengangkutnya, silem dan plomnya itu teratur, dan bentuk akarnya tunggang. Nah, kalau kalian dulu mungkin waktu SMA atau misalnya waktu SMP pernah dengar bahwa tumbuhan dikotil itu pokoknya mereka apapun tumbuhan yang berkayu bang itu dikotil. Nah, sekarang ini kayu ataupun maksudnya tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai batang keras itu nggak bisa dikatakan langsung menjadi dikotil. Seperti contohnya pada tumbuhan pohon kelapa. Pohon kelapa itu kan berkayu juga tuh keras. Namun kelapa sendiri itu masuknya ke monokotil. Kalau kalian perlu tahu sekarang. Jadi di sini menurut Gembong sendiri batang berkambium itu nggak masuk ke ciri utama dia disebut dikotil sekarang. Nah, ciri utama dikotil itu tadi sudah kalian lihat. Yang pertama nih, daunnya itu menjari atau menyirip. Ini menyirip ya, tulang daunnya, nanti kalian lihat. Nanti kita lihat di belakang lebih jelasnya tumbuhan dikotil. Terus akarnya ini nggak kelihatan juga nih. Nah, bedanya sama monokotil, yang pertama itu pada batangnya dia nggak punya nodus seperti tadi, nggak terbagi menjadi bagian-bagian. Dia langsung batang, lalu ada duduk daun, dia langsung muncul daun. Dan juga ciri utama dikotil yang paling mudah itu dikotil batangnya itu bercabang. Nah, beberapa monokotil itu tidak bercabang. Seperti kalian lihat pada kelapa kan tidak bercabang. Seperti kalian lihat pada jagung atau padi juga batangnya tidak bercabang. Jadi percabangan batang itu menjadi salah satu ciri, namun bukan ciri utama untuk membedakan apakah dia morfologi atau dikotil. Monokotil atau dikotil.
ini contoh-contohnya secara, kalau di kotel ini yang di atas, monokotel yang di bawah. Nah, di kotel itu punya daun menjari atau mirip. Tadi ini salah satunya contohnya pohon singkong. Dia tulang daunnya menjari. Terus akarnya ini kayaknya akar, saya lupa ini akar apa. Kayaknya akar hibiscus deh, akar bayam liar. Ini dia satu akar tunggang. Nah, satu akar tunggang, di mana samping-sampingnya ini bukan merupakan akar, tapi sudah masuk ke rambut akar. Jadi yang kayak yang besar-besar ini, yang samping-sampingnya itu bukan akar utama, tapi rambut akar. Lalu perbedaan batang. Nah, batang kan kalian lihat di atas ini, mungkin ini batang cedar, sama-sama berkayu, namun dia satu monokotil, satu dikotil. Jadi berkambium atau berkayu itu nggak bisa lagi dijadikan acuan untuk membedakan monokotil dan dikotil. Nah, ini kalau secara offline sebenarnya kalian harusnya membawa beberapa tumbuhan, namun ini kita lihat contoh yang sangat mudah ditemukan. Yang pertama ini adalah Amaranthus viridis atau bayam liar. Kalau kalian pernah lihat ini di halaman rumah kalian, nah ini contoh sederhana, contoh mudahnya dari tanaman tumbuhan dikotil. Seperti kalian lihat ini batangnya tidak berkayu, namun bercabang. Terus daunnya juga menyirip, dan ini akarnya kalian lihat, akarnya itu yang putih-putih itu adalah akar utama, terus yang kayak serabut-serabut itu dia bukan akar serabut tapi rambut akar. Nah, dikotil, Amaranthus viridis ini dikotil, namun dia tidak berkambium. Baru selanjutnya ini jagung atau zeamais, pohon jagung. Nah, kalian lihat itu pada batangnya ada yang hitam-hitam itu ya. Ada yang hitam-hitam, garis hitam. Garis-garis hitam itu adalah nodus, nama lainnya, atau buku-buku atau ruas-ruas batang. Di mana hitam-hitam ini nanti dia bekas munculnya daun. Jadi di mana daun muncul, di situ ada nodus. Jarak antara satu garis ke garis yang lain itu disebut internodus, atau ruas-ruas itu dinamakan internodus. Lalu ini daunnya melengkung dan juga akarnya serabut. Ini tidak terlalu kelihatan, namun kalau pada monokotil akar serabutnya itu langsung dari pangkal bawah batang itu langsung menjadi serabut, tidak seperti pada hibiscus tadi, pada pangkal batangnya itu masih ada akar utamanya yang menanjak. Mungkin itu aja praktikumnya. Jadi bahannya dua itu, zeamais, jagung, dan juga hibiscus. Nah, ini format gambar. Format gambarnya nanti seperti ini ya. Dalam buku gambar kalian bikin dua kayak gini. Yang satu itu gambar keseluruhan. Jadi nanti digambar tanah tumbuhan bayamnya, bayam liar, dan tumbuhan jagungnya di sebelah kiri. Di sebelah kanannya itu dibagi menjadi 3 kotak saja, ini nggak usah 4, 3 kotak saja. Nanti dalamnya itu akar, batang, dan daun. Nanti ditunjuk nih, seperti misalnya kan pada tanaman jagung, tadi ada yang garisnya itu ditunjuk apa. Lalu dari garis satu ke garis satu itu apa. Nah, pada daun juga kayak gitu, tulang daun, anak tulang daun, helai daun juga ditunjuk. Pada akar
yang ditunjuk nanti ada pada akar itu nanti yang ditunjuk dan serabut akar. Kalau misalnya kalau dia akar utama, serabut akar, dan rambut akar. Seperti ini. Nanti keterangannya seperti akar, rambut akar, baru buku-buku itu nanti dikasih nama latinnya, helai daun apa. Nanti cari aja atau tanya aja asistennya. Setiap keterangannya harus ada nama latinnya. Bahannya 2 aja kok. Cuman tadi Amaranthus hybridus sama Ziamys saja. Mungkin itu dari saya. Ini ada video dulu, lupa. Buat pengayaan kalian, siapa tahu ada yang kurang paham. Jumpa lagi kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan baik ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang IPA, ilmu pengetahuan alam. Dengan materi tumbuhan monokotil dan dikotil. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk dicatat dan simak videonya baik-baik. Oke, sebelum masuk ke materi tumbuhan monokotil dan dikotil, Bu Sarah akan menjelaskan secara singkat tentang tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni paku-pakuan, lumut, dan tumbuhan berbiji. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah tentang tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji terbagi menjadi 2 kelompok, tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Untuk tumbuhan berbiji terbuka, contohnya adalah melinjo. Ada yang tahu? Iya, betul, yang suka ada di sayur asem. Sementara tumbuhan berbiji tertutup terbagi lagi nih menjadi 2 kelompok, yakni yang akan kita bahas sekarang. Kelompok tumbuhan monokotil dan kelompok tumbuhan dikotil. Nah, sekarang masuk ke materinya ya, bagaimana cara membedakan kelompok tumbuhan monokotil dan kelompok tumbuhan dikotil. Yang pertama kali kita lihat adalah dari keping bijinya. Monokotil memiliki 1 keping biji, sementara dikotil memiliki 2 keping biji. Ketika kita menanam, kita akan melihat bagaimana bentuk biji yang berkeping 1 dan biji yang berkeping 2. Kadangkala memang sulit untuk dibedakan, tapi ketika tumbuhan itu sudah mulai tumbuh bertunas, ia akan terlihat bahwa tanaman tersebut masuk kelompok monokotil atau masuk kelompok dikotil. Seperti gambar ini ya, ketika mengalami pertumbuhan, biji yang monokotil akan tumbuh seperti ini, sementara biji dengan keping 2 atau dikotil akan tumbuh seperti ini. Jadi, kalau tanaman kita tumbuh dengan 2 daun lembaga, maka termasuk tumbuhan apa? Betul, tumbuhan dikotil. Selain dari keping biji, ada beberapa perbedaan lain loh, yakni dari akar
dan bunga. Kita mulai dari akar ya. Akar pada tanaman monokotil berjenis serabut. Sementara akar pada tanaman dikotil berjenis akar tunggang. Akar tunggang itu seperti apa sih? Akar tunggang itu adalah akar lanjutan dari batang. Disebut sebagai akar utama yang kemudian memiliki percabangan akar dan rambut akar. Akar utama dengan cabang akarnya sangat mudah dibedakan karena akar utama itu sendiri merupakan kelanjutan dari batang. Sementara akar serabut bagaimana sih bentuknya? Akar serabut memiliki akar primer atau akar utama yang banyak sekali. Mereka memiliki cabang akar, hingga sulit dibedakan mana akar utama, mana cabang akar utama. Kelompok hijau memiliki akar serabut, sementara kelompok dikotil memiliki akar tunggang. Kira-kira apa ya contoh tanamannya? Perbedaan selanjutnya, batang ya. Untuk bagian batang, tanaman monokotil pada umumnya memiliki batang berluas-luas. Berluas-luas itu seperti pohon bambu. Dia memiliki ruas, seperti pohon tebu memiliki ruas. Begitu ya kawan-kawan. Sementara kelompok tumbuhan dikotil memiliki batang yang pada umumnya berkayu dan memiliki cabang. Kira-kira tanaman apa ya? Betul, bisa pohon jambu. Kalau kangkung dan bayam termasuk kelompok mana? Monokotil atau dikotil ya? Tipe pertulangan daun monokotil ada sejajar dan melengkung. Bagaimana sih daun yang sejajar itu? Seperti pada daun jagung, padi, bambu, tebu, ya. Susunan pertulangan daunnya itu sejajar, sejak pangkal daun dan ujung daun. Seperti ini. Nah, adapun pertulangan daun melengkung adalah seperti yang ada pada daun sirih. Daun yang terdapat pada tanaman dikotil, pada umumnya daun pada tumbuhan dikotil dengan pertulangan daunnya adalah menyirip dan menjari. Menyirip itu memiliki ibu tulang daun dengan cabang tulang daun seperti ini. Sementara menjari adalah tulang daunnya berbentuk seperti jari manusia. Seperti ini. Apakah ada yang sudah bisa menebak tanaman apa? Betul. Untuk menyirip, salah satu contohnya adalah tanaman pohon mangga. Bayam termasuk tidak ya? Adapun dengan pertulangan daun menjari adalah pohon singkong. Nah, bunga pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil umumnya juga bisa dibedakan loh, yakni dari mahkota bunganya. Untuk tumbuhan monokotil memiliki mahkota bunga dengan kelipatan 3. Apabila kita menemukan mahkota bunga kelipatan 6, berarti termasuk monokotil bukan? Betul, termasuk, karena angka 6 adalah kelipatan dari 3. Sementara tumbuhan dikotil memiliki mahkota bunga berkelipatan 2, 4, ataupun 5. Nah, jadi kalau kita menemukan tanaman
berjumlah 10, apakah termasuk dikotil? Betul, termasuk dikotil ya. Tanaman apa sih yang memiliki mahkota bunga dengan kelipatan 5? Nah, coba kita list satu persatu. Apa aja yang tadi kita sebutkan mengenai perbedaan atau ciri tanaman monokotil dan dikotil? Yang pertama, dari keping bijinya. Yang kedua, dari batangnya. Yang ketiga, dari daunnya. Dari akarnya, dari bunganya. Nah, bagaimana? Sudah paham belum dengan apa yang telah dijelaskan? Oke. Kalau masih belum paham, yuk kita tur kecil-kecilan di rumah. Ada beberapa tanaman nih yang bisa kita lihat apakah termasuk ke dalam kelompok monokotil atau dikotil. Yuk ikutin. Nah, ini ada yang tahu tanaman apa? Betul, ini adalah kangkung. Kangkung tanaman apa ya? Ciri-cirinya bisa dilihat. Pertulangan daunnya kita lihat. Ibu tulang daunnya ini masih memiliki cabang. Berarti menirip. Ciri-ciri tanaman kelompok apa ya? Monokotil atau dikotil? Betul, dikotil. Nah, selanjutnya kita lihat bunganya nih. Bunganya ada mahkotanya berjumlah 1, 2, 3, 4. Kelompok mana sih yang memiliki mahkota bunga berkelipatan 5? Betul, dikotil. Jadi, kangkung termasuk apa? Dikotil ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada bayam. Bentuk daunnya seperti ini. Kira-kira termasuk monokotil atau dikotil? Tulis jawabanmu di buku catatan ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Ada daun pandan. Daun pandan, bentuk pertulangan daunnya apa nih? Betul, sejajar. Sejajar berarti masuk ke dalam kelompok apa ya? Tulis jawabannya di buku catatan ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Buah kelapa. Sudah bertunas. Daunnya seperti ini. Kira-kira termasuk kelompok apa ya? Monokotil atau dikotil? Tulis jawabanmu di buku catatan ya. Wah, ada lagi nih pepaya. Daunnya menjari. Kita lihat bunganya. Memiliki mahkota berkelipatan 5. Termasuk kelompok apa ya? Kita lihat lagi ke tanaman yang lain. Ada jahe. Tomat. Dan cabai. Kira-kira mereka semua termasuk kelompok mana ya?
Tulis jawabanmu di buku catatan. Bagaimana? Seru kan seru kecil-kecilannya? Nah, kalian kan juga sudah nih observasi keliling rumah, melihat-lihat tanaman. Nah, jadi itu ya. Cara membedakan monokotil dan dikotil itu seperti yang sudah pada video tadi, melihat akar, batang, daun, terus juga ciri-ciri bunga, ciri-ciri seperti organ-organ aksesoris. Contohnya, kalau misalnya kalian di kampus, kalian bakal bawa tumbuhannya sendiri. Itu sih. Mungkin itu dari saya. Apakah dari adik-adiknya ada pertanyaan? Atau dari asisten lain ada yang mau ingin ditambahkan? Silahkan.